Selamat pagi anakku kelas 12. Kita jumpa lagi hari ini dalam pelajaran Humas dan Keprotokolan ya. Humas dan Keprotokolan. Nah, kita udah sampai di bab 2 ya, Nak. Bagi yang ada bukunya, buka bab 2 untuk kita pelajari. Ini udah sampai kita rapat. Nah, kita sudah sering mendengar kata rapat, bahkan sudah pernah mungkin mengikuti rapat ya. Rapat itu adalah pertemuan yang sudah diagendakan, dijadwalkan maksudnya. Jadi tidak tiba-tiba, walaupun ada rapat yang tiba-tiba insiden, itu tak diduga-duga. Tapi kalau dikatakan rapat yang benar-benar rapat, tentu harus diagendakan. Nah, jadi kenapa harus rapat? Tentu untuk merumuskan jalan keluar dalam menghadapi masalah. Tanpa masalah pun bisa juga ada rapat untuk memberikan informasi, misalnya penjelasan atau meminta masukan-masukan gitu ya. Jadi tidak terfokus karena ada masalah, maka dibuat rapat ataupun pertemuan. Nah, apa unsur-unsur di dalam penyelenggaraan rapat itu? Tentu karena ada masalah atau topik atau hal-hal yang mau dirapatkan, hal-hal yang mau disepakati, hal-hal yang harus dirundingkan. Itu tentunya harus ada itu. Tanpa ada ini ngapain juga rapat, ngapain juga mengadakan pertemuan. Kemudian ada pemimpin rapat, peserta rapat, ada media pendukung rapat, dan ada tentu notulis. Nanti notulis itu akan mencatat hal-hal penting selama rapat berlangsung. Medianya sudah tahulah kalian, medianya boleh infocus, laptop, ada banyak nanti ya. Itu dia. Jadi rapat itu adalah pertemuan ya. Kemudian jenis-jenis rapat. Jenis-jenis rapat itu banyak. Ada rapat berdasarkan tujuannya, yaitu rapat penjelasan, pemecahan masalah, perundingan. Berdasarkan sifatnya, terbuka, tertutup, resmi, tidak resmi. Terbuka maksudnya siapa saja bisa mengikutinya. Tapi kalau tertutup, rapatnya tertutup, tertentu orang-orang yang mengikutinya, tidak sembarang, resmi dan tidak resmi. Berdasarkan jangka waktunya, ada mingguan, bulanan, semesteran atau per 6 bulan, dan ada tahunan. Berdasarkan lembaga, ada rapat vertikal, berarti pimpinan dengan bawahan. Ada rapat horizontal yang sederajat, sesama manajer, sesama karyawan, atau sesama komisaris misalnya. Pokoknya yang vertikal itu atas bawah, horizontal itu yang sederajat. Itu jenis-jenisnya. Lalu kita sampai kepada bagaimana syarat menyelenggarakan rapat. Syaratnya harus dilaksanakan dalam suasana terbuka, tidak ada yang tertutupi, tidak ada yang rahasiakan. Kemudian tiap peserta harus berpartisipasi penuh, memberikan saran, pendapat atau pertanyaan pun jadilah. Kemudian perdebatan dasarkan pada argumentasi yang logis, harus berdasarkan tanya jawab yang didasari oleh ada alasan gitu. Argumen itu tentu ada dulu disebutkan alasannya, lalu bertanya. Ada disebutkan dulu sesuatu statementnya, baru bertanya. Pertanyaan harus singkat dan jelas, tidak perlu bertele-tele, langsung saja to the point. Rapat yang demokratis. Demokratis maksudnya pimpinan tidak memaksakan kehendak, ataupun peserta rapat tidak apatis, tidak mau tahu. Jadi demokratis itu semua berperan. Selalu ada simpulan. Kalau ada pertemuan tentu ada kesimpulannya. Dari apa yang panjang lebar sudah dibicarakan, tentu ada kesimpulannya 1, 2, 3 atau beberapa poin. Terdapat bimbingan dan pengawasan dari pimpinan rapat tentunya. Pelaksanaan rapat harus tepat waktu, itu udah pasti. Walaupun Indonesia waktunya molor-molor terus ya. Kalau mau dimulai jam 9 harus dikatakan jam 8 supaya tepat jam 9. Ini budaya ini harus diubah sebenarnya ya. Kemudian tipe peserta rapat. Kalau kita menjadi peserta rapat, tipenya ada 7. Tipe pemersatu. Kalau yang satu dengan yang lain saling berargumen, susah untuk diberikan pandangan yang sama, adalah tipe pemersatu ya. Ada tipe perantara. Misalnya si A mau bertanya, tak ada nyali dia bertanya, lalu diberikan kepada temannya pertanyaan itu supaya disampaikan kepada pimpinan rapat atau kepada quorum. Jadi itulah tipe perantara. Ada tipe pendengar, dia dengar aja, nggak ada komennya, nggak ada pertanyaannya. Tipe pendengar ada itu, seperti
si Hana misalnya, seperti si Harpina misalnya, tipe pendengar ya. Kemudian ada tipe pemberi semangat. Siapalah di antara kita tipe pemberi semangat, seperti Mustika Ratu misalnya. Itu tipe pemberi semangat ya, menyemangati. Tipe inisiatif, dia memberikan ide-ide baru. Jalan keluarnya bagaimana? Itu misalnya seperti si Siput, seperti si Pero, seperti si Ezra, si tukang malas. Tipe pemberi informasi. Nah, ini biasanya ini yang banyak tahu di luar sana. Oh, menurut saya demikian. Oh, ini. Ada tipe penyerang. Ini masuk juga ini kepada si Ezra ini, suka bertanya. Ya, penyerang bukan berarti dia negatif ya, tapi dia aktif gitu, dia aktif mau memberi pendapatnya. Mustika Ratu juga termasuk di sini ya, si Mustika ya. Itu dia ya, si Pero, si Siput juga dia termasuk di sini. Penyerang dari sisi positif kita ambilnya ya, yang mau dia bertanya, mau memperhatikan, mau membandingkan, itu dia. Jadi ada 7 tipe peserta rapat. Jadi untuk berikutnya kita harus tatap muka ini. Minggu depan mungkin kita akan tatap muka. Kita sudah harus mempraktekkan sebagai pimpinan rapat, sebagai notulis, sebagai peserta, untuk mengetahui tipe kita yang mana di antara 7 ini. Anak, siap-siap kalian buat topiknya, mau kita perbincangkan. Kemudian mempersiapkan penyelenggaraan rapat. Bagaimana mempersiapkan? Tentu ada tahap perencanaan. Apa yang direncanakan gitu ya. Ini mengapa harus rapat, masalahnya apa gitu ya. Kemudian ditentukanlah judul rapat itu menjadi apa. Apakah rapat kelulusan, apakah rapat untuk awal tahun ajaran baru, apakah rapat untuk pengadaan Natal misalnya. Mengapa harus lakukan gitu ya, karena udah dekat bulan 12. Apa judulnya? Natal, pembentukan panitia, siapa yang hadir, kapan dilaksanakan, di mana dan bagaimana pelaksanaannya. Semuakah siswa atau hanya pengurus OSIS, semuakah guru atau cukup pembina OSIS, itu dia bagaimana. Kemudian cara menyiapkan surat undangan peserta rapat. Nah, kita mengundang peserta rapat kan tidak lisan, tentulah harus mengundangnya secara tertulis. Tentu kita harus tentukan siapa-siapa nama yang hendak diundang. Jumlah yang diundang tentu sejumlah itulah dibuat surat undangan. Penulisan nama, pangkat dan jabatan harus benar ya, jangan sampai salah. Penulisan nama Wartisi Tanggang, pangkatnya doktoranda, jabatannya PKS 1. Jangan menuliskan doktoranda DRS. DRS itu doktorandus. Jadi saya doktoranda DRA. Jadi pangkat dan jabatan. Membakukan, ada format surat undangan yang sudah baku gitu ya. Dan isi undangan tinggal mengganti misalnya tanggalnya, tempatnya, di mana gitu ya. Tapi bentuknya, bentuk surat undangan itu sudah ada yang baku. Kemudian pembuatan surat undangan, diketiklah ya, diketik surat undangannya dengan bagus, jarak baris berapa, dilipat gitu ya. Kemudian harus ditandatangani. Pengaturan ruang rapat. Nah, model U ada dalam buku kita semua. Model U, model kelas, model teater, bioskop, model konferensi, biasanya dia berlingkaran ya, bulat, berongga, udah bulat tapi di tengahnya ada berlobang, itu berongga namanya. Ada yang melingkar. Kemudian persiapan peralatan perlengkapan rapat. Ada alat perekam suara, ada papan tulisnya, ada flip chartnya. Ini sudah tidak model lagi ya, karena sudah ada infocus dengan laptop, sudah bisa ditayangkan gambar apapun, sudah bisa, mau dicoret-coret pun sudah bisa. Ada buku catatan, ada alat tulis, laptop, LCD, dokumen rapat, makanan dan minuman ini tidak boleh lupa ini ya. Kemudian menyusun anggaran rapat. Inilah yang perlu dipersiapkan jika melakukan penyelenggaraan rapat. Itu yang boleh Ibu sampaikan. Sedangkan yang ini akan kita jumpa di minggu depan. Judul yang baru ini kita jumpa di minggu depan tanggal 1 September. Tapi nanti di dalam grup Ibu akan bikin apa yang mau kalian laksanakan untuk kita minggu depan tatap muka. Sebelum sampai kemari kita sudah harus tatap muka dulu. Ini yang boleh Ibu sampaikan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.